Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para penonton dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, puja, puji, dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus suatu bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia tercinta. Salawat serta salam yang telah ditetapkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tak dapat dipungkiri bahwa generasi kita adalah generasi milenial. Generasi di mana di tangannya ada smartphone, di otaknya ada WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan game online. Ini memang bukanlah sebuah isu belaka, karena memang benar generasi milenial sekarang setiap harinya disibukkan dengan mengupdate status di Facebook, disibukkan dengan game online, dan tak kalah saing dalam berselfie. Di mana-mana cekrek, ganteng dikit cekrek, ganteng banyak cekrek, ada yang cantik cekrek, bahkan yang lebih parahnya lagi ada yang kecelakaan bukannya ditolongin malah cekrek. Orang yang seperti ini harusnya dicekek. Hadirin rahimakumullah, penyebab dari semua ini adalah karena semakin banyaknya, semakin berkembangnya, semakin meningkatnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tanpa didasari, tanpa dilandasi dengan imtak, iman dan takwa. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita membangun generasi milenial penerus Islam yang bersifat Islami di zaman seperti ini? Para ulama jumhur berpendapat bahwa salah satu cara membangun generasi milenial penerus Islam yang bersifat Islami ialah dengan pendidikan akhlak. Lalu, what is the meaning of akhlak? Apa itu akhlak? Akhlak adalah adatul iradah, atau setiap kegiatan yang menjadi kebiasaan. Akhlak ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk pilihan seperti manusia ini. Namun hadirin, akhlak juga harus dibimbing, diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus menurut agama Islam. Lalu bagaimana nih caranya supaya kita bisa memperkuat akhlak kita, bisa membangun akhlak kita sebagai seorang muslim? Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan kita petunjuk cara membangun akhlak, yakni dengan cara mengetahui apa pondasi dari akhlak seorang muslim. Lalu apa pondasinya? Pondasi akhlak seorang muslim adalah akidah yang benar, akidah yang lurus. Mengapa? Karena akhlak yang benar adalah akhlak yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu hadirin, orang tua juga berperan penting dalam membangun generasi milenial yang bersifat Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya,
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Hadirin, lemah di sini berarti lemah dalam semua aspek. Namun khusus di sini adalah lemah dalam akidah dan akhlak. Tidak terlepas dari orang tua saja, kita juga sebagai generasi muda harus dapat menyadari bahwa kita harus menjadi generasi milenial, penerus Islam yang bersifat Islami. Karena ada ungkapan Subhanul Yaum Rijalul Qur. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin para netizen yang dirahmati Allah, kita lihat di dalam lagu Indonesia Raya ada sebuah lirik, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa bangunlah jiwanya dulu baru badannya? Ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai generasi muda harus dapat membangun jiwa dulu, baru badannya. Akhlaknya dulu, baru kepintarannya. Kita lihat banyak sekali koruptor di luar sana. Apa mereka bodoh? Tidak. Mereka sangat pintar, namun akhlaknya kurang. Sehingga mereka menggunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjadi generasi milenial penerus Islam yang bersifat Islami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.